Oke, halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tentunya baik-baik aja ya teman-teman ya. Dan semoga teman-teman selalu bisa berkembang dan selalu dapat kelancaran di setiap aktivitas yang teman-teman semuanya lakukan. Teman-teman, jadi di video kali ini saya mau membahas tentang salah satu pekerjaan di kapal, salah satu maintenance yang ada di kapal, yaitu tentang sebuah pesawat bantu atau mesin, yaitu namanya purifier. Nah, kalau teman-teman lihat di video sebelumnya yang sudah saya upload itu, nah itu adalah proses-prosesnya ya, bagaimana cara melakukan overhaul atau perbaikan terhadap purifier itu sendiri. Mungkin akan sedikit banyak mendapatkan kesamaan terhadap satu purifier dan purifier yang lain, karena memang purifier itu sebagai jenis mereknya, ada yang dari Mitsubishi, Alfa Laval, macam-macam lah. Pokoknya intinya ya ibaratnya motor lah, ada motor dari Honda, ada motor dari Yamaha, yang jelas itu motor gitu kan. Nah, cuma sebelumnya buat teman-teman yang mungkin baru di channel ini dan mungkin baru mengenal apa itu purifier, ya penting nggak penting ya kalau misalnya teman-teman yang bukan dari dunia pelayaran, jadi ya penting nggak penting, cuma ini saya harus sebutkan, purifier ini adalah mesin bantu yang digunakan untuk memisahkan sehingga membersihkan minyak yang akan digunakan pada mesin, baik itu minyak untuk bahan bakar atau sebagai minyak pelumas. Nah, jadi dipisahkan dari kandungan-kandungan zat-zat lain yang tentunya tidak boleh ada gitu. Misalnya dari kotoran-kotoran yang kotoran-kotoran kasar atau misalnya tercampur dengan air. Nah, itu bisa dipisahkan dengan mesin purifier ini atau pesawat bantu yang namanya purifier ini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ada satu poin yang paling penting kalau kita mau bahas ya, yaitu tentang kemauan kita terhadap untuk mengetahui sesuatu. Misalnya ketika udah naik jabatan, mesinnya juga beda, tanggung jawabnya beda. Nah, pasti kan nggak serta-merta itu kita langsung tahu, oh mesin ini seperti apa, mesin ini seperti apa, nggak bisa. Nah, di situ yang tadi saya bilang bahwa rasa keingintahuan itu penting. Tidak boleh malas itunya ya. Untuk apa? Ingin tahu dan tidak boleh malas terhadap seperti ini. Ini contoh adalah manual book. Nah, ini manual book terhadap mesin purifier yang tadi, yang nanti kita akan bahas, kita akan cari tahu bagaimana. Maksudnya gimana? Dulu saya tidak pernah memegang namanya purifier, nggak pernah, jujur aja. Dan biasanya itu adalah tugas dari masinis 4 ya. Kalau di perusahaan saya ini masinis 4 yang istilahnya yang memegang purifier ya. Cuma di sini karena ada beberapa alasan ya, dan purifier akhirnya diberikan kepada in charge-nya, itu kepada saya. Ya mau nggak mau dong, mau nggak mau saya harus melakukannya, harus harus melakukan maintenance dan segala macamnya, dan karena saya in charge harus saya yang bekerja di situ. Nah, otomatis saya juga tidak mengetahui, nggak boleh juga kita asal coba-coba lah, istilahnya nggak boleh juga kita coba begini coba bongkarnya seperti ini, coba buka yang ini dulu nggak bisa seperti itu. Jadi harus sesuai dengan prosedurnya atau urut-urutannya, karena kan yang namanya mesin atau yang berbau-bau teknik itu kan nggak bisa serta-merta seperti itu. Dan apapun yang kita lakukan secara coba-coba itu kan sama aja dengan kita bertaruh ya dengan resiko yang ada gitu kan. Nah, sedangkan di kapal kan nggak bisa seperti itu. Kita harus mengurangi resiko kecil mungkin, seminimal mungkin. Ya, jelek-jeleknya kalau kita misalnya nggak tahu cara bagaimana bongkarnya, terus kita bongkar terus ada sesuatu yang rusak, patah atau bagaimana sehingga tidak bisa dipakai dan tidak ada spare-nya, kan nggak lucu kalau kita mau perbaiki tapi malah akhirnya kita malah yang merusakkan. Jadi seperti itulah intinya. Jadi pentingnya untuk kita itu mau untuk mempelajari manual book di situ. Itu poin pertama. Oke, langsung aja kita bahas aja mengenai purifiernya. Jadi itu pembukaan yang sangat panjang kalau kata saya. Jadi memang ya itu akan sering saya bicarakan, akan sering saya ulang-ulang ketika saya membuat video yang ada di atas kapal. Saja kita bahas ke purifiernya ya teman-teman. Nah, teman-teman lihat sekarang ini adalah proses pertama, proses pembongkaran daripada bagian atas atau cover purifier itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya sedang melepas bagian topnya, bagian suction dan di bagian top untuk suction dan discharge atau bagian masuk dan keluarnya
minyak yang akan dibersihkan dan yang sudah dibersihkan dari purifier itu sendiri. Tentunya buat teman-teman lihat di sini, kita nggak bisa asal gitu ya, kita nggak bisa asal langsung buka yang kelihatan. Kita harus ya mengetahuinya dari manual book itu tadi ya, karena di manual book itu sudah ada semua sebenarnya. Tergantung kita bagaimana cara kita mau atau tidak untuk membaca atau memahami manual book itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini baru saya lepas cover dari atasnya. Nah, dan seperti teman-teman lihat di sini, saya tidak serta-merta ketika saya membuka, saya tidak serta-merta langsung udah kebuka, langsung buka ini, buka itu, enggak. Jadi saya akan mengamati dulu ya. Pasti dia punya mekanisme sendiri. Nah, saya tidak serta-merta langsung ingin bongkar ini, bongkar itu, enggak. Harus kita amati bagaimana kira-kira sistem atau konstruksi dari purifier ini sendiri. Nah, baru bisa kita lakukan pembongkaran ketika sudah yakin, oh seperti ini. Nah, ketika kita, tadi kan kelihatan, itu saya membukanya untuk memudahkan saya untuk menggunakan palu. Nah, hal-hal seperti itu juga harus kita perhatikan ya teman-teman ya. Apakah nanti rusak atau tidak ketika kita bantu menggunakan palu atau gimana gitu. Kita harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Nah, buat teman-teman tahu aja, sekedar informasi, ini adalah purifier dari Alfa Laval atau pabriknya atau makernya dari Alfa Laval, dengan serinya adalah MOPX 213. Dan dari Alfa Laval pun ya nggak cuma seri ini aja, ada seri-seri yang lain dan tentunya memiliki dimensi yang berbeda, cara yang berbeda, sistem yang berbeda. Jadi setiap mesin itu pasti akan memiliki perbedaan atau karakteristik konstruksi tersendiri. Jadi makanya itu penting bagi kita sebagai engineer, sebagai perwira mesin untuk mempelajari manual book. Itu pentingnya. Saya sedang melepas bagian dari top bowelnya ya. Nah, alasan kenapa saya melakukan pembongkaran atau terhadap purifier ini adalah itu memang harus sudah maintenance, sudah saatnya maintenance, dan produksi atau operasi dari alat ini atau mesin ini sudah tidak berjalan sesuai mestinya. Nah, penyebabnya apa? Bisa karena kotor. Nah, kalau yang kejadian ini ada dua kasus ya, ada karena kotor dan karena ada bagian partnya itu yang, nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini bagian part yang tadi saya bilang ini kotor sekali. Nah, ini adalah nah teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah kotoran-kotoran yang diakibatkan saat pemisahan minyak itu sendiri. Ini untuk ini adalah purifier untuk memisahkan kotoran dari bahan bakar ya. Jadi kotoran dari bahan bakar ini saya gini nih teman-teman ya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah bagian yang saya bilang rusak. Ini adalah part yang rusak. Nah, ini part yang harus diganti nanti. Ini terbuat dari kuningan, makanya dia tidak istilahnya mengalami keausan daripada part-part yang lain. Ya, bersentuhan dengan bagian yang lain sehingga dia rusak dan memang harus diganti. Dan kemungkinan bukan rusak sih, memang kemungkinan as itu pasti ada di bagian itu. Nah, kemudian baru kita lakukan pembersihan secara menyeluruh ya tentunya ya. Itu di dalam purifier itu ada namanya disk ya, bowel disk atau mangkok. Nah, kalau kita gampangnya nyebutnya mangkok karena bentuknya seperti mangkuk. Nah, itu ratusan teman-teman ya, ratusan itu jumlahnya, bisa sampai 200 lebih. Kita harus melakukan pembersihan secara menyeluruh. Semuanya kita harus lakukan pembersihan terhadap bagian-bagian yang tentunya kita bongkar tadi ya. Kita bersihkan dari kotoran-kotoran yang ada. Walaupun nggak susah pembersihannya, cuma memakan waktu ya, karena nggak bisa langsung dari pertama kita buka langsung kita bersihin, itu nggak bisa. Dan setelah kita melakukan pembersihan atau ketika kita melakukan break, istirahat karena cukup lama untuk melakukan pembersihan itu, kebiasaan saya adalah merapikan semua yang sudah saya lakukan gitu ya. Ini saya rapikan dulu. Saya susun ini ya teman-teman ya. Saya susun barang-barangnya apa aja yang tadi itu, sehingga yang namanya kita kerja di kapal kan pasti banyak orang gitu ya. Takutnya kalau misalnya bukan kita yang ngerapiin, malah kita yang akan susah nantinya. Dirapiin sama orang,
kemudian orang yang ngelakuin itu tidak tahu fungsi atau bahkan mungkin hilang, bahkan karena mungkin tersandung atau apa gitu, atau apa ya, intinya hilang gitu ya, kan kita sendiri yang susah. Makanya penting bagi kita untuk melakukan merapikan sendiri barang-barang yang telah kita, nah seperti kita saya susun seperti ini. Nah itu kalau itu cara saya seperti itu. Nah setelah kita bersihkan ya teman-teman ya, ini mangkok disknya. Nah kalau bowl disk atau tadi saya bilang mangkok ya seperti ini modelnya, kurang lebih seperti ini ya. Dan nanti kita akan susun seperti itu, wajib sesuai dengan urutannya nggak boleh terbalik-balik kalau bisa ya, harus sesuai. Jadi kita bongkar seperti itu, kita susun lagi seperti itu. Nah jadi ini barang-barangnya semuanya ya teman-teman. Nah setelah selesai, setelah bersih semua seperti ini, nah itu juga tadi kita akan bersihkan ya. Buat teman-teman tadi yang lihat video dari awal, kita sudah bersihkan juga. Nah baru kita bisa lakukan perangkaian ulang. Dan saat merangkai ini, saat melakukan penyusunan ulang ini ya, lakukanlah seteliti mungkin sesuai dengan manual book. Kembali lagi sesuai dengan manual book ya teman-teman ya. Nah ini kita susun. Nah itu untuk penyusunan mangkok atau bowl disknya itu, disk bowlnya itu kita nggak boleh terbalik ya teman-teman ya, harus sesuai dengan urutannya lagi. Nah baru kita pasang seperti ini. Nah, ada juga, jadi ada jenis purifier yang itu yang bowlnya itu ketika kita bongkar, kita angkat semua gitu, semua. Jadi satu gelondong bowl itu kita bisa langsung angkat gitu. Kalau jenis ini enggak ya. Biasanya untuk yang satu bowl bisa diangkat itu juga dari brand Mitsubishi ya. Itu bisa kita angkat satu gelondong biasanya. Kalau untuk yang ini Laval ini enggak ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ingat aja, untuk yang jenis Laval MOPX 213 ini bowlnya nggak bisa langsung diangkat satu set, harus satu-satu kita harus bongkar dari atas, kemudian kita ambil bowl disknya, baru kita bisa ambil bottom slipnya, baru kita bisa ambil bagian bawah dari bowlnya. Jadi nggak bisa langsung kita angkat satu gelondong. Kalau sebelumnya saya pernah nemu dari Mitsubishi itu kebanyakan bisa diangkat satu gelondong gitu ya. Nah setelah dipasang seperti ini teman-teman ya, nah ini, nah sudah terlihat rapi ya, udah bersih dan rapi. Nah ini kita tutup bagian atasnya, covernya tadi. Intinya harus sesuai dengan urutan yang tadi sudah ada di manual book gitu. Baru kita pasang seperti itu lagi ya teman-teman ya. Dan sebenarnya untuk melakukan pembongkaran atau pembersihan seperti ini tuh ya dibilang susah ya enggak juga, tapi dibilang mudah ya enggak. Butuh ketelitian dan kesabaran aja. Ketelitian kita terhadap barang itu sendiri atau mesin atau komponen-komponen itu sendiri, dan kesabaran kita terhadap diri kita untuk memahami itu ya. Karena kan contoh ini saya juga belum pernah bongkar sendiri, dalam artian belum pernah menemu yang dari brand Laval dan harus seperti itu. Kita harus sabar untuk membaca dulu bagaimana cara membukanya, partnya apa aja gitu, sehingga kita bisa lebih teliti dengan cara melihat manual book itu tadi ya teman-teman ya. Oke, ini udah saatnya untuk udah selesai. Nanti kalau udah selesai, ketika kita tes pasti harapannya bagus ya. Dan kalau memang udah sesuai dengan apa yang ada di manual book pasti bagus kok. Nah sudah jalan, ini udah selesai, udah jalan, ini sudah kita operasikan lagi purifiernya dan sudah normal teman-teman. Oke, jadi itu untuk video kali ini. Jadi itulah cara-cara untuk membongkar atau melakukan perbaikan terhadap purifier. Dan yang jenisnya Laval ya, bukan jenis yang dari makernya Laval MOPX 213.
Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan di subscribe. Bye.